Waktu saya sama teman-teman sekolah dulu, di sekolah saya itu berbilang agama. Ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Buddha, ada yang beragama Islam. Pokoknya kami rukun lah. Belajar juga sama-sama. Walaupun saya Kristen, tetapi dari SD sampai SMA saya belajar Islam dengan baik, bahkan punya nilai yang baik. Nah, dengan teman-teman saya di SMA, kita berdiskusi, bukan saja sesama, tapi juga kepada guru agama kami. Dia seorang Islam yang baik, selalu memberikan kesempatan untuk bertanya, untuk berdiskusi, dan sebagainya, dan sebagainya. Boleh dibilang jadi kawan baik lah. Jadi waktu istirahat kita lagi ngomong, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, sesama teman, ya namanya teman, jadi kita apa adanya kalau bertanya. Nah, teman saya ini bilang begini, minta maaf kalau saya boleh tanya yang serius. Oh, tidak apa-apa. Serius, tidak serius, kita kan teman satu kelas. Dia bilang begini, kamu kan bilang Yesus itu Tuhan. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia turun jadi manusia? Saya dan teman Kristen saya kan yang namanya baru, saling berpandangan dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tapi saya dan teman saya bilang begini, kamu percaya nggak Tuhan itu Maha Kuasa? Oh iya, percaya. Jadi apa saja yang dilakukannya bisa nggak? Oh, bisa. Dunia aja dia ciptakan kok dari tidak ada menjadi ada. Nah, kalau Tuhan yang Maha Kuasa seperti itu, yang Yesus itu jadi manusia, bisa nggak? Terus teman saya jadi mundur sedikit dan pikir-pikir, tadi kan dia sudah ngomong Maha Kuasa, bisa itu ini dan sebagainya, dan sekarang loh kok jadi manusia, apakah ada kemustahilannya? Ya itulah jawaban saya. Terus dia diam saja, ya menarik, begitu aja, menarik. Saya senang apa yang kamu katakan. Ya memang begitulah. Tapi kalau kamu mengatakan manusia mau jadi Tuhan, itu mustahil lah. Mustahil. Ya kan? 1 minggu kemarin aja kamu udah lupa apa yang kamu lakukan atau katakan. Yang namanya manusia. Ya temannya diam aja. Apalagi 1 minggu dari sekarang. Ada yang kamu tahu nggak? Ya syukur-syukur kalau kita ketemu di sini lagi ya, di sekolah. Yang namanya manusia itu tidak bisa menjadi Tuhan. Jadi dalam diskusi itu saya hanya katakan bahwa memang Yesus, kalau kita katakan dia manusia dan jadi Tuhan, tidak mungkin. Tetapi kalau kita katakan dia adalah Tuhan yang sudah ada dulu, sekarang, dan selama-lamanya, yang berkuasa mencipta langit, bumi, dan segala isinya, Tuhan, ya, jadi manusia itu mudah karena dia Maha Kuasa. Tapi pertanyaan berikutnya adalah,
Loh, kenapa harus? Kenapa harus jadi manusia? Kan di surga sana tenang dan aman. Kenapa harus jadi manusia yang terbatas atau mengambil tubuh manusia yang terbatas, bisa mengalami itu dan ini? Bahkan kalau di dalam ajaran kalian dia menderita dan mati di kayu salib. Nah, kenapa itu? Nah, saya jelaskan. Nah, kamu harus ngerti masalahnya ada di mana. Teman Kristen saya yang lain bilang, iya ya, pertanyaan yang baik ya. Tapi jawabnya bagaimana ya? Tenang, 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 tenang aja. Ya kenapa harus jadi manusia? Nah, saya tanya teman saya nih, menurut kamu ya, apakah Tuhan yang kalian percayai ini Maha Kasih atau Pengasih atau Penyayang dan Pengasih? Ya kita ketawa-ketawa lah. Ya mengingat apa yang diajarkan oleh guru agama kami ya. Lalu dia bilang begini, oh ya tentu Tuhan yang saya percaya ini banyak kasihnya. Terus saya dan teman saya bilang begini. Teman saya bilang, nah, bagus kamu katakan bahwa Tuhanmu itu Maha Kasih atau penuh kasih atau besar kasihnya. Buktinya apa? Buktinya apa? Bahwa Tuhan yang kamu imani itu mengasihi. Buktinya apa? Dia tidak terlalu banyak menjelaskan. Pokoknya dia tersenyum. Nah, dalam iman kami, ya, sebagai orang Kristen, saya mau kasih kamu mengerti ini. Karena kasihlah Tuhan Yesus yang adalah firman yang sejat dan sehakikat dengan Allah itu rela jadi manusia. Rela memiliki tubuh yang terbatas. Rela mengalami derita. Rela mengalami kematian. Itu adalah kasihnya. Loh, kenapa harus begitu kasihnya? Nah, teman saya bilang, baik, kamu dengar ya. Kamu percaya nggak manusia itu berdosa? Ya percaya. Jadi kamu ada dosa? Iya. Banyak? Ya banyak. Jadi artinya kita semua ini orang yang berdosa. Yakin? Yakin. Agama saya juga ngajar begitu. Baiklah, kita setuju satu hal. Oke? Saya, kamu, dia, bahkan guru agama kita pun manusia yang berdosa. Ya kan? Iya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, nah bagaimana kita menyelesaikan masalah dosa ini? Ayo. Ya, teman saya yang satu bilang, iya ya, bagaimana ya? Kalau dalam kepercayaan mereka itu. Saya bilang, ya coba kamu jelaskan dalam agamamu itu kira-kira penyelesaian masalah dosa apa?
Ya saya harus berbuat baik, lebih banyak berbuat baik gitu loh. Jadi maksud kau supaya kebaikanmu itu berkarung-karung, berguni-guni, apa namanya itu? Banyak gitu loh. Nah, kalaupun banyak perbuatan baikmu, atau dalam bahasamu yang kita belajar dari guru agama kita, amal dan apa? Ibadah. Nah, itu bagus, bahasanya bagus itu. Tapi ini sebagai kawan ya, mau tanya kamu ya. Ya. Nah, bagaimana itu kebaikan atau amal dan ibadah menghapus itu dosa atau membersih itu dosa? Ini sulit. Tapi dalam pelajaran kita kan ada banyak yang sudah dipelajari. Katanya apa ini Ustadz bilang menutupi. Ya kan? Ya. Jadi kamu setuju menutupi. Nah, kalau menutupi, coba kamu punya dompet, kasih keluar, tak tutupi dengan buku yang banyak. Dompet masih ada nggak? Nah, kamu sendiri yang ngomong kan? Masih ada. Berarti tidak bisa dihapus dengan perbuatan baik, amal dan ibadah. Ngaku sekarang. Ya. Nah, ini cara kami berpikir. Oke, saya hargai. Nah, sekarang ingat, dosa itu serius nggak? Serius. Yang benar. Memang serius. Kenapa? Coba ceritakan saya. Nah, guru agama udah ngomong ya. Gara-gara ya Adam dan Hawa berdosa, yang dulunya di surga. Loh, Ustadz yang ngomong ya. Jangan main-main ya. Dilempar keluar dari surga. Serius nggak itu? Serius. Berarti tidak boleh duduk tinggal bersama dengan hadirat surga atau Tuhan. Serius kan? Serius. Teman saya bilang, pelan-pelan ya, jangan ini. Nggak apa-apa. Jadi dalam ajaran kami orang Kristen begini, manusia itu berdosa dan dosa itu serius dan dia memisahkan dari Tuhan gitu loh. Jadi orang yang berdosa ini, kalau dosa itu tidak dihapus, dia nanti tidak bisa ke surga. Surga itu namanya suci, kudus. Manusia itu selagi dosanya tidak dihapus, dia ada dosa, tidak bisa ke surga, tidak bisa dekat dengan Tuhan gitu loh. Itu ajaran kami. Jadi manusia, kalaupun menurut kami ya, menurut kami, bagaimanapun kita berbuat baik, beramal, beribadah, itu hanya menutupi, bukan menghapuskan, bukan membersihkan dosa. Itu berarti manusia itu tetap berdosa, ada dosanya. Walaupun banyak kebaikannya, jadi dia tidak bisa ke surga, dia tidak bisa dekat-dekat dengan surga, dekat-dekat dengan Tuhan, karena Tuhan itu kudus, suci. Nah,
Karena manusia ini, dengar baik ya, sorry ya, kayak memaksa dikit. Dengar baik ya. Nah, Tuhan itu udah ngerti, udah tahu. Dia maha tahu nggak? Maha tahu. Dia tahu manusia itu nggak bisa membereskan apa? Dosanya. Mau ditutupin apapun, tetap saja dia berstatus manusia berdosa. Dia tidak bisa berusaha dengan apapun cara untuk menghapus dosanya. Tuhan tahu. Makanya dengan kasih Tuhan yang ada itu, ya, Yesus yang adalah firman Allah yang sejati dan sehakikat dengan Allah, rela mengosongkan dirinya dan turun ke dunia mengambil tubuh manusia. Tubuh manusia itu adalah 100% manusia dan 100% Allah di dalamnya. Dia ambil itu. Itu kasihnya untuk menolong manusia yang tidak bisa menghapus dosanya ini loh. Dia menderita, tidak apa-apa. Jadi kalau kita berdialog dengan Yesus waktu itu, kira-kira kita akan ngomong begini. Tuhan Yesus, kenapa sih kamu jadi manusia? Terbatas lagi, menderita lagi. Nanti mati di kayu salib. Itu bagaimana itu? Yesus akan bilang begini. Nah itu bukti aku cinta sama kamu. Ingat ya, kamu tidak bisa urus kamu punya dosa. Coba aja. Sejuta kebaikanmu pun tetap engkau berdosa. Aku tahu itu. Makanya aku turun. Tidak apa-apa aku memiliki tubuh manusia. Tidak apa-apa aku, menderita. Tidak apa-apa aku mati di kayu salib. Karena itu adalah kasihku. Karena kematianku di kayu salib adalah memberikan pengampunan dosa manusia. Dalam pengertian menghapus dosa manusia. Itu yang akan Yesus katakan. Jadi dalam iman kami orang Kristen, itu kenapa Yesus jadi manusia. Karena dia tahu kita tidak bisa menyelesaikan masalah dosa. Dan karena dia mengasihi kita. Dan dia memberikan dirinya, bahkan rela mati. Itu adalah kasihnya. Kasih yang tidak bisa kita bayangkan. Luar biasa. Jadi di dalam diskusi itu, ya kita baik-baik saja. Sampai selesai SMA, dia selesai. Masih kadang ketemu. Tapi ya biasalah, kalau ketemu dengan dia itu, dia kan, kalau di tempat saya itu kan ada bahasa suku. Jadi, saya itu dari SD sampai SMA, sama-sama salah satu suku yang kita sebut Bajau. Bajau laut atau Bajau apalah terserah, Bajau. Jadi di bahasanya itu bahasa mereka. Sampai saya itu bisa bahasa mereka. Jadi kalau ketemu saya langsung ngomong. Makanya waktu saya di Malang itu kan, teman-teman saya walaupun orang Chinese, bahasa Jawa muncul semua. Sampai saya bingung. Kenapa? Betul, saya pertama-tama kali itu begini. Loh kok ini kan orang Chinese. Kenapa kok tidak pakai bahasa Indonesia? Kenapa kok pakai bahasa Jawa? Dan saya kok orang luar, tidak bahasa Jawa, tapi tetap aja. Apalagi teman-teman saya yang dari Jawa, oh udah. Makanya saya ngerti bahasa Jawa dikit-dikit. Bukan banyak. Tapi kalau saya tinggal di Jawa,
Iya. Jadi itulah, dengan teman kita berbicara banyak tentang ini. Dan apa yang saya ceritakan dengan teman saya itu adalah apa yang saya sudah kita baca tadi di dalam firman Tuhan. Memang selalu begitu. Ada saudara saya dari ibu, kemudian mereka dari keluarga yang lain. Dulunya animisme, tapi mereka kemudian memilih agama yang bukan animisme, dan agama itu mengajarkan juga soal membuat amal dan ibadah, begitu loh. Nah, satu waktu saya pulang ke tempat saya dan saya bawa film Yesus. Biasa kan film Yesus kan? Tak pasang film Yesus, semua orang datang menonton. Pokoknya, wah, seru lah. Setelah selesai, saya bilang, kalian yang mau percaya Yesus, berdoa. Ikuti doa ini. Setelah selesai semua, salah satu anak dari saudara saya datang ke saya. Aku mau diskusi. Loh, mau diskusi apa? Ya memang kita berbeda agama. Namanya saudara kan. Aku tidak percaya itu Yesus itu Tuhan. Ya enggak apa-apa lah. Saya percaya, kamu tidak percaya, enggak apa-apa. Enggak perlu kita putus keluarga gitu loh. Kamu jalan sana, aku jalan sini, it's okay, nothing wrong with that, gitu loh kan. Terus, Yesus itu, saya ambil itu Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu menjadi manusia. Wah, sampai dia sedikit emosi, tapi saya tenang saja karena dia lebih muda dari saya. Saya bilang, ya kamu sudah kuliah dan banyak pengetahuan lah. Saya ini tidak ada kuliah-kuliah. Tapi tidak apa-apa. Saya hanya memberitahu kamu bahwa Kristus itu adalah Tuhan datang mengasihi dan membebaskan kita dari masalah dosa. Dia pikir-pikir, nah kan kamu sampai kepikir karena kamu kan tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah dosamu. Yalah, udah jangan diskusi lagi. Oke lah. Dia pulang sudah lewat malam itu kayak jam 9.30 malam begitu. Pulang, saya juga pulang. Kadang ketemu tapi ya sudah jarang lah. Tapi itulah. Yesus itu datang adalah karena mengasihi kita. Jadi itu kita tidak bisa, kita tidak mampu, kita tidak berdaya untuk menyelesaikan masalah dosa. Itu sudah dibicarakan di ayat yang ke-6, bukan? Dari dulu itu kita lemah dan kita tidak berdaya. Dan 6 ayat 8, kita adalah orang-orang yang durhaka. Kita adalah orang-orang yang berdosa. Tapi kalau kita baca kemudian ayat 7 hingga ayat 8 yang tadi itu, Kristus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Kristus itu sejauh sebelumnya dia sudah menyatakan kasihnya. Dan dia mati untuk dosa-dosa kita. Dan kalau kita membaca ayat 9, nah ini dia. Akibat kalau kita sudah percaya kepada Yesus, menerima Yesus. Apa yang terjadi? Dia bilang apa? Pembenaran oleh darah Kristus. Kita dibenarkan dan diperdamaikan dengan Allah melalui kematian Yesus. Jadi begitu Yesus
mati di kayu salib, tersedialah pengampunan dosa, penyucian dosa. Dan saat kita percaya kepada Yesus, kita diampuni, kita disucikan dari status berdosa kita, dan dari dosa dan perbuatan-perbuatan kita, dan kita dibenarkan di hadapan Allah. Artinya, waktu Tuhan melihat kita, dia melihat kita orang yang sudah diampuni, orang yang sudah dibenarkan, orang yang betul-betul sekarang diperdamaikan dengan Allah. Artinya apa? Kita layak masuk surga karena di surga itu suci, kita juga sudah suci karena sudah diampuni segala dosa. Kita layak dekat dengan Allah yang kudus karena kita sudah diampuni, disucikan, dan dibenarkan, bahkan dalam ayat firman Tuhan yang lain dijadikan kudus. Kudus itu artinya dipisahkan dari dunia menjadi milik Allah. Jadi sudah tidak ada masalah gitu loh dengan surga. Makanya banyak orang memberikan himbauan, kamu jangan takut neraka gitu. Kenapa kamu harus takut neraka? Iya ya, kenapa harus takut neraka ya? Ya karena kamu ingat ini, kamu bukan calon neraka lagi. Kamu sudah calon surga. Ya ngapain gitu loh. Buang-buang waktu. Ya kan? Tidur, nggak bisa tidur, neraka. Pikir-pikir, neraka. Jahanam lagi. Ya kan? Ada siksa kubur lagi. Aduh, sudahlah. Itu belum di neraka loh. Nah, ngapain kita mau takut? Karena kita sudah tidak ada di situ gitu loh. Namamu sudah tidak tertulis di situ. Tapi kalau kamu masih manusia berdosa, status berdosa, perbuatan-perbuatan dosamu di situ masih banyak. Mungkin juga engkau sudah tutupi dengan kebaikan-kebaikan, tapi dosamu masih di situ. Nah, ini kamu harus takut. Kenapa? Begitu mati, pasti dijamin 100% masuk neraka jahanam. Masuk situ. Nggak bisa lagi. Neraka itu tidak bisa menghapus dosamu juga, ya nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Dia tetap, engkau apakah masih lagi hidup dalam siksaan neraka, atau engkau hangus jadi debu dan abu di neraka, engkau akan tetap berstatus manusia berdosa. Perbuatan berdosa. Jadi jangan bilang neraka itu bisa menyucikan. Tidak ada itu. Yang engkau harus takuti adalah neraka. Kalau engkau masih ada status berdosa, belum diampuni, belum dibenarkan, belum disucikan. Tapi bagi saudara yang sudah percaya kepada Yesus, jelas firman Tuhan sudah ngomong. Engkau sudah diampuni, engkau sudah dibenarkan, engkau sudah diperdamaikan dengan Allah. Begitu loh. Jadi tenang-tenang saja, senyumanlah yang akan menuntun hidupmu. Ngapain takut? Karena kamu bukan ada di sana, gitu loh. Tenanglah, nikmati hidupmu. Begitu engkau mengakhiri nafasmu di dunia ini, engkau ada jembatan langsung ke surga. Langsung bertemu dengan Tuhan. Dan di situ nanti kamu ada pertanyaan, silakan tanya Yesus. Apapun. Mungkin saudara bilang, aku udah punya teman di dunia, baik sekali. Tapi dia tidak percaya kepadamu. Tapi dia baik loh. Bisa nggak itu ya? Kamu, Tuhan Yesus selamatkan? Oh sorry, aku tidak kenal orang itu. Loh kenapa? Engkau kan maha tahu. Iya, aku tidak kenal. Kenapa?
Aku nggak ada di hatinya. Ya, begitu kan. Aku nggak ada di hatinya. Kalau saudara pacaran bagaimana? Mau engkau ada di hatinya, atau dia ada di hatimu, atau engkau tidak sama sekali di hati? Ada di hati. Nah itulah. Nanti tanya-tanyalah. Tapi paling apa yang sudah kita pelajari di dunia ini akan diberitahu ulang. Lalu dikatakan apa? Bermegah dalam Allah. Kita bersukacita dan bermegah dalam Allah melalui Yesus Kristus. Ayat 11 kan? Kebanggaan kita. Wow! Aku bangga percaya kepada Yesus. Dosaku diampuni. Aku disucikan. Aku dibenarkan. Aku diperdamaikan dengan Allah. Oh, aku bangga dengan hidupku sekarang ini. Jadi ini semua menolong kita untuk mengerti bahwa sesungguhnya Allah itu sangat mengasihi kita, dan buktinya Yesus turun ke dunia menjadi manusia, bertubuh manusia, supaya dengan tubuh manusia itu dia bisa menderita dan mati gitu loh. Dan dia harus mati untuk menyediakan pengampunan bagi dosa manusia. Karena dalam kematiannya kan dia mengambil semua dosa manusia, dan waktu murka Allah turun, dia mati. Begitu. Dan saat kita percaya kepada Yesus, kita diampuni. Semua dosa kita, status perbuatan dihapuskan. Dan kita mengerti ini. Sekarang kita begitu indah hidup ini. Karena kita tahu besok kita akan ke surga selamanya. Biarlah firman Tuhan ini kemudian memberikan kita semangat dan kekuatan. Kenapa saya percaya kepada Yesus? Dalam kehidupan sehari-hari, renungkanlah apa arti salib bagi dirimu. Apa arti Kristus datang ke dunia bagi dirimu? Apa arti penderitaan dan kematian Yesus di kayu salib bagi dirimu? Kalau engkau sungguh percaya, maka katakanlah di hatimu, Tuhan Yesus, aku mau percaya kepadamu, menerima engkau menjadi juru selamat dan Tuhanku. Kalau engkau sudah melakukannya, engkau hanya katakan, Tuhan terima kasih. Setiap hari, engkau bangun pagi kah, atau sebelum tidur kah, terima kasih Tuhan, engkau mengasihiku. Yesus datang ke dunia. Terima kasih Tuhan, Yesus mati di kayu salib mengampuni dosaku. Lakukan itu berulang-ulang untuk membuat kita itu mengalami arti kasih dan pengampunan Tuhan. Mengalami arti kematian Yesus di atas kayu salib. Karena kalau kita tidak melakukan itu, bersyukur setiap waktu akan apa yang Kristus sudah lakukan di atas kayu salib, anugerah dan pengampunannya itu, kita selalu lupa. Sehingga kita tidak merasa Yesus itu penting dalam kehidupan kita. Bahkan kita tidak peduli dengan semua ajaran-ajarannya. Kita tidak tertarik untuk mempelajari ajarannya, mengikuti ajarannya, mentaati ajarannya. Kita tidak tertarik sama sekali. Karena tidak ada artinya Kristus itu bagi kita. Begitu. Tapi ada juga orang yang rajin ke gereja, rajin ikut acara-acara kerohanian, bahkan hari-hari pentingnya perayaan Kristen. Dari satu sisi itu sangat baik, mengikuti kegiatan dan kehidupan bergereja, baik. Tapi yang kita takuti adalah orang mengikuti semua itu dan melakukan semua itu karena sudah jadi budaya. Sudah tahu budaya? Kebiasaan. Orang Jawa punya budayanya sendiri. Dia akan melakukan budaya itu karena menurut dia itu indah, menghormati, dan sebagainya.
Jadi dimanapun dia berada, dia ada satu hati untuk melakukan apa itu atau mengikuti budaya itu. Bagaimana dia terhadap orang yang lebih dewasa, bagaimana dia menghadapi ini dan ini, itu budaya. Orang Manado juga, orang NTT juga. Budaya itu adalah sesuatu yang mengikat kita. Kita suka atau tidak suka, kita akan lakukan karena kita sudah lahir di dalam budaya itu gitu loh. Nah, kalau saudara yang lahir di dalam keluarga Kristen dari kecil, pergi sekolah minggu, nyanyi malam kudus, lagu-lagu rohani, ikut kokor gereja, bahkan melayani di gereja, dan kegiatan-kegiatan gereja yang lain, bisa terjadi itu hanya satu budaya. Tapi hatimu tidak ada Yesus yang betul-betul kau utamakan sebagai Tuhan. Bagaimana kita tahu bahwa itu hanya adalah budaya bagi orang Kristen itu? Dia tidak mau melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus. Nah, itu sudah jadi budaya. Sedangkan iman kepada Yesus oleh anugerah kasih-Nya dan pengorbanannya di atas kayu salib mengampuni segala dosa kita, dan kita imani dan terima dan jadikan Yesus itu utama dalam kehidupan kita. Itu artinya kita mau melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Itu tidak bisa dibuka di dalam hati kita kalau kita sungguh-sungguh mengerti Yesus. Kalau hanya budaya, ya dari dulu juga saya ke gereja, jadi kalau tidak ke gereja nggak enak. Nah, ini budaya. Saya mau ke gereja karena saya mau bertemu dengan Tuhan, mau mengalami Tuhan, mau belajar firman Tuhan, mau mentaati Tuhan, mau mendengar hari ini Tuhan mau ngomong saya apa, saya mau lakukan itu, saya mau taati itu. Nah, itu cerita dia lain gitu loh. Ada kerinduan yang mendalam. Itu akibat sesungguhnya. Makanya, marilah kita ambil kesempatan untuk merenungkan kembali apa artinya salib bagi dirimu. Apa artinya kasih Yesus bagi dirimu. Apa artinya pengampunan Tuhan bagi dirimu. Selalu bersyukur, selalu berterima kasih, selalu merenungkan. Setiap hari kamu renungkan, supaya kamu dapat mengalami betapa indahnya kasih Tuhan dan pengampunan Tuhan itu bagi dirimu. Saat engkau mengalaminya, maka tidak ada lagi yang terutama di dalam dirimu selain Tuhan. Tidak ada lagi yang paling berarti di dalam dirimu selain Tuhan Yesus. Tidak ada lagi yang engkau bersemangat melakukan lebih dari segala-galanya selain apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Amin.